Yang terkasih, hiduplah dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini, kita masih bisa bernapas. Terlepas daripada tantangan hidup, pergumulan, atau kelemahan apa yang sedang saudara Bapak Ibu alami. Ada yang meninggal semalam karena tanah longsor. Banyak beritanya di televisi. Akibat longsor, cuaca ekstrim, belasan orang meninggal dunia. Saya enggak, engkau enggak. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bukan karena saudara lebih beruntung daripada yang lain. Demikian pun juga bukan karena saya lebih beruntung daripada yang lain. Diluputkan dari longsor, tenggelam, kehilangan nyawa. Bukan karena saya lebih beruntung, bukan karena Anda masih ada hari lebih beruntung dari orang lain, bukan. Mau tahu apa? Itu hanya karena Tuhan masih kasih kesempatan kepada saya dan Anda. Ada yang tidak bangun lagi pagi ini. Saya dan Anda masih bangun. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita sok merasa sehat. Janganlah kita sok merasa hebat. Saya sampaikan ini bukan untuk berdebat. Karena orang yang berilmu yang sesungguhnya pasti menghindari perdebatan. Kalau ada yang tidak bangun lagi di pagi ini, saya dan Anda masih bangun. Bukan karena kita ini hebat, melainkan karena Tuhan masih kasih kita kesempatan. Ketika rame-rame, Tuhan masih kasih kesempatan. Ketika rame-rame, Tuhan masih kasih kesempatan. Hidup ada. Maka layanilah Tuhan. Ibadahlah dengan rendah hati. Pakailah otak ilmu yang engkau punya, anugerah karunia kepintaran itu. Dengan sebaik-baiknya. Jangan sombong. Jauhi tinggi hati. Soal ibadah. Mau tahu? Iblis itu lebih lihai. Lebih hebat. Soal ilmu. Soal kepintaran. Mau tahu? Iblis paling pintar. Pintar dan tipu muslihatnya. Maka saudara Bapak Ibu terkasih, hiduplah rendah hati. Karena iblis tidak punya itu. Rendah hati. Miliki, hidupilah. Karena iblis tidak memiliki itu. Jangan merasa sok pintar, jangan merasa paling jago ibadah, jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling hebat. Iblis lebih daripada itu.
Tapi hari ini saya mau belajar kembali. Dan saya mau sharingkan ini. Mari hidup rendah hati. Kalau sampai hari ini, dengan berbagai aneka warna sari kehidupan kita berbeda-beda, kita masih ada. Masih bisa melihat live streaming ditabur oleh firman Tuhan ini. Sharing kehidupan. Maka bersyukurlah. Bukan karena kita lebih beruntung daripada orang yang sudah meninggal dan tidak bangun pagi ini, yang tertimpa longsor atau kecelakaan dan sebagainya. Bukan. Semata-mata hanya karena Tuhan Yesus masih berikan kesempatan kepadaku dan kepadamu. Gunakanlah kesempatan yang ada ini. Hiduplah dengan rendah hati. Apa kata Bible tentang rendah hati? Yuk bersama-sama kita mendengarkan Time for Bible. Alam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 3-4 ayat Pastor akan bukakan kepada setiap kita, membacakan dan renungkanlah ayat-ayat suci firman Tuhan ini tentang hidup rendah hati. Tuhan memanggil saya, Tuhan mengurapi saya, Tuhan memilih saya menjadi alatnya. Pertama-tama Tuhan angkat saya dari lumpur dosa, naikkan status saya dari anak terhilang, anak kegelapan, menjadi anak Tuhan Yesus. Setelahnya, Tuhan perlengkapi saya untuk melayani pekerja di muka bumi ini, melayani jiwa-jiwa saudara-saudara terkasih. Maka saya juga, dan saya harus, kalau saya lupa, atau saya sudah keluar jalur dari rendah hati, Bapak Ibu, pemirsa, Cece Koko, Oma Opa yang terkasih, kakak adik, mama papa, tolong ingatkan saya. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya juga manusia biasa kodong, yang bisa hilap, bisa salah, bisa lalai, bisa jatuh. Tapi seharusnya yang Tuhan mau, saya, hamba Tuhan, mereka miliki rendah hati. Jadi, sebelum saya bacakan ayat-ayat lebih jauh tentang penguatan, saya harus dulu menyampaikan bahwa hidup hamba Tuhan melayani harus rendah hati. Harus memberi teladan. Seperti tercatat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Ya. Kolose pasal 3 ayat 12. Kita jangan saling tunjuk ya, tapi masing-masing kita jadikan firman ini bicara buat kita. Kolose 3 ayat 12 ada tertulis, karena itu sebagai orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, saya dipilih Tuhan, saya dikuduskan Tuhan, saya dikasih Tuhan. Kalau saudara mendapat rema ini dan engkau berkata, engkau juga dipilih Tuhan, ucapkan, saya dipilih Tuhan, saya dikuduskan Tuhan, saya dikasihi Tuhan. Yes. Maka Tuhan bilang apa? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi bagi saudara yang juga merasa dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan, dikasihi Tuhan, milikilah hidup yang namanya rendah hati. Rendah hati itu punya belas kasihan. Rendah hati itu murah hati. Rendah hati itu lemah lembut. Rendah hati itu sabar. Sabar itu subur, menuai.
Dia akan menuai pertobatan jiwa-jiwa. Dia akan menuai jawaban-jawaban doa. Dia akan menuai hidup yang kekal. Jadi saudara jangan bilang, enak betul Pastor Randy yang mengatakan dia dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan, dikasih Tuhan. Iya, berketetapan hati. Saudara pun merasa dipilih Tuhan, ucapkan. Saya dipilih Tuhan, saya dikuduskan Tuhan, saya dikasih Tuhan. Maka saya harus hidup rendah hati. Orang yang dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan, dikasih Tuhan, tidak boleh tinggi hati. Apalagi sombong, tidak boleh. Harus murah hati, harus lemah lembut, harus sabar. Ketika rame-rame, saya sabar. Kalau belum sabar, paling tidak engkau sudah mulai mengucapkan, saya sabar. Rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah diri itu minder. Rendah hati itu bukan berarti setiap orang bisa merendahkan orang tersebut, tidak. Rendah hati dalam Tuhan, dalam prinsip-prinsip firman-Nya, itu disertai otoritas. Tuhan juga tidak mau engkau dianggap rendah. Coba kita melihat ya, bagi saudara yang terberkati, silakan di-share renungan ini, ayat-ayat ini. Saya bacakan sekarang, Titus pasal 2 ayat 15. Ya, saya ulangi bahwa rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah diri itu minder. Apa-apa enggak berani, apa-apa takut, apa-apa banyak mikir, no action, talking only. Rendah hati itu tadi, orangnya ada belas kasih, orangnya murah hati, orangnya lemah lembut, orangnya sabar. Tapi bukan rendah diri itu minder. Dan Tuhan tidak mau juga saudara direndahkan. Tuhan tidak mau anaknya dianggap enteng. Titus 2 ayat 15 ada tertulis. Ya, ayat 15 ya, puji Tuhan. Ya, Titus pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan saya bacakan. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Ini bicara apa? Otoritas. Dan perhatikan, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi rendah hati bukan rendah diri. Dan perhatikan, Tuhan juga tidak mau saudara miliknya direndahkan, baik oleh manusia maupun oleh dosa. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita hidup dalam otoritasnya. Orang yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya, itu orang yang kuat. Orang yang bisa membagikan berkatnya kepada sesama yang membutuhkan, itu manusia yang sangat berguna. Orang yang bisa bermurah hati kepada siapapun, lemah lembut dan sabar, itulah pribadi yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kita perlu hidup rendah hati, Bapak Ibu sekalian? Ya, karena memang kita bersyukur hidup ini adalah kesempatan. Sebentar, sebelum akan mendoakan saudara berkat air minum, ya, dan doa berkat, saya mau ajak saudara bawakan pujian hidup adalah kesempatan. Sebagai pengingat, ya, kesempatan yang Tuhan kasih kepada saya dan Anda ini. Mari benar-benar kita berperkara. Kita belajar day by day, berjuang, bergumul, mematikan keinginan daging kita. Rendah hati itu menjadi sahabatnya Tuhan. Rendah hati orang yang selalu diperkenan oleh Tuhan. Namun sebaliknya,
Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati. Tinggi hati itu sama dengan congkak. Jadi kalau engkau congkak itu apa? Jalannya itu loh, sombong sekali. Kayak tidak injak tanah. Lihatnya orang itu kayaknya meremehkan. Hati-hati loh. Matamu itu bisa menjadi alat kejahatan. Kalau kau memandang sesamamu, meremehkan dia, kau sudah pakai alat penglihatan, indera matamu itu untuk kejahatan. Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati. Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Saudara-saudara, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan ayat berikutnya. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-6 ada tertulis, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Apakah itu? Karena itu ia katakan, Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu punya kasih. Ketika rame-rame punya kasih, ya. Karena kalau engkau mau sombong-sombong, mau tahan berapa lama? Mau tinggi hati, mau sekuat apa? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi kalau Tuhan yang nentang engkau, kau jadikan Tuhan lawanmu, mau siapa backingmu? Ingat, siapapun kita manusia, manusia Ji, mau apa pangkatmu, ya? Mau siapa kau? Berapa banyak hartamu? Ingat, masih manusia kita. Kalau hari ini masih bangun, bukan karena hebat kok. Itu semata-mata karena Tuhanku masih kasih kesempatan kita untuk hidup. Jantung ini punya Tuhan. Jantung itu pusatnya manusia. Kalau masih berdetak, dibilang masih hidup. Kalau sudah tidak berdetak, tidak berdenyut-denyut lagi, mati itu orang. Yang dibilang tadinya bapak ibu terhormat, berubah menjadi mayat, di mana jenazahnya. Apa yang kita mau sombongkan? Uang, harta, populer. Nggak ada semua itu apa-apanya. Di kekekalan, di rumah Tuhanku di surga. Saya baca Alkitab, Injil bilang apa? Ternya saja, aspal itu loh, dari emas yang murni. Jadi kau yang baru punya emas 1-2 kilo, mau kesombong. Aduh, jangan. Di surganya Tuhanku, emas itu cuma jadi ter saja. Tapi mari kita hidup dalam kasih. Mari kita hidup sebagai manusia yang rendah hati. Dikenal oleh orang yang penuh kemurahan. Maka niscaya hidupku dan hidupmu, seberapa yang Tuhan masih anugerahkan umur kepada kita, jadi manfaat kok, jadi berkat kok. Dan semua ini membuat Tuhan di sorga bangga, senang, dan kita menjadi pribadi yang melakukan firman-Nya. Satu ayat lagi lalu kita akan sembahyang. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Pastor Andy selesai di ayat 1 Petrus 3:8 untuk renungan hari ini. Marilah kita melihat bersama-sama 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8.
ada tertulis firman Tuhan Yesus. Dan akhirnya ya Tuhan mau. Hendaklah kamu semua, kamu yang nonton ini, tidak kebetulan. Kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, ditutup kata apa? Dibuka kata akhirnya, ditutup kata rendah hati. Jadi di sini Rema saya dapatkan, akhirnya Tuhan mau kita hidup dan sampai menutup mata. Hiduplah sebagai pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita yang merespon firman ini dan berketetapan hati, hidup rendah hati. Ketika rame-rame hidup rendah hati, Pastor harap dengan ketikan saudara-saudara saat ini itu menggugah hatimu, dan ketika hatimu tergugah, Roh Kudus Tuhan Yesus menjamamu. Sehingga Bapak Ibu sekalian memiliki kehidupan sisa yang Tuhan masih kasih kita, namanya hidup ini. Kita hidup sebagai pribadi yang rendah hati.